Aku Elriatera, dan di balik setiap batu dan kabut yang akan kalian dengar nanti, ada sebuah surat cinta yang sedang mencari pemiliknya. Mari kita kembali ke awal, saat Gunung Padang belum bernama. Bab 4, Darah di Tanah Pertama. Mayang berlari menuruni bukit, meski kakinya beberapa kali tergelincir di tanah yang basah. Ia tak sedikit pun melambatkan langkah. Dari bawah sana, suara kayu beradu dengan batu terdengar bersautan. Ting, 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 ting. Di sela suara itu, terdengar teriakan para lelaki, jeritan ketakutan, dan sesuatu yang belum pernah ia dengar secara langsung. Suara manusia yang bertarung nyawa demi bertahan hidup. Saat sampai di batas desa, tubuhnya membeku. Perang itu nyata, jauh lebih liar daripada yang pernah ia bayangkan. Para lelaki dari utara menyerbu dengan tombak batu dan kapak kasar. Wajah mereka dicoreng tanda hitam, sementara mata mereka dipenuhi satu tujuan yang sama, merampas, bukan sekedar menang. Di tengah kekacauan, Bagas berdiri paling depan. Tubuhnya bergerak cepat, tepat, dan keras, seolah setiap gerakan telah menyatu dengan tanah yang dipijak. Mayang menatapnya dengan takjub. Saat itulah ia menyadari bahwa Bagas bukan sekedar penjaga, melainkan seorang pemimpin. Semua orang di desa bergerak mengikuti ritmenya. Lindungi anak-anak, teriak Bagas. Suaranya membelah riuh kekacauan. Mendengar itu, Mayang mundur beberapa langkah. Nafasnya tak teratur. Bagaimanapun, ini bukan dunianya. Ia merasa tidak memiliki tempat di tengah peperangan itu. Namun, sebelum sempat berpikir lebih jauh, seseorang tiba-tiba menarik lengannya. Ternyata perempuan tua yang semalam menyentuh dahinya. "Kesini," katanya. Tanpa banyak berbicara, perempuan itu membawa Mayang ke balik deretan rumah kayu. Di sana, beberapa anak bersembunyi sambil memeluk lutut, dengan tubuh gemetar ketakutan. Mayang menatap perempuan tua itu. "Aku harus bantu Bagas," kata Mayang. Perempuan tua itu membalas tatapan dengan tajam. "Bukan itu alasan kamu datang," katanya. "Aku tidak mengerti," balas Mayang. Perempuan itu memegang kedua sisi wajah Mayang. Tatapannya begitu dalam hingga membuat Mayang sulit berpaling, dan dia berkata, "Hari ini tanah akan memilih," katanya. Kalimat itu membuat dada Mayang sesak. Tapi Bagas tahu tugasnya, potong perempuan itu. Ia mengangkat tangan menunjuk ke arah bukit. "Dan kau harus tahu tugasmu." Secara refleks, Mayang menoleh. Saat itu, kabut turun berlahan meski matahari masih tinggi. Entah mengapa, bukit itu seolah sedang memanggilnya. Namun, di saat yang sama, teriakan Bagas terdengar dari arah desa. Mayang langsung menoleh dan melihat seorang penyerang berhasil melukai bahu Bagas. Darah mengalir dari luka itu. Mayang melihat pemandangan tersebut. Tubuh Mayang bergerak sendiri. Ia berlari, meskipun perempuan tua itu memanggilnya. Mayang tak berhenti. Saat seorang penyerang hendak menusuk Bagas dari belakang, Mayang segera meraih batu besar dan menghantamnya ke kepala lelaki itu. Lelaki itu pun jatuh seketika. Bagas menoleh. Mata mereka bertemu. Waktu seakan melambat. Bagas tampak terkejut. Bukan karena Mayang berada di sana, melainkan karena Mayang memilih untuk datang. Mayang sendiri terkejut pada tindakannya. Seumur hidupnya, ia belum pernah menyakiti siapapun. Tangannya pun gemetar hebat. Bagas segera menarik Mayang ke balik tubuhnya. "Kenapa kau kesini?" Mayang menahan nafas sejenak sebelum menjawab. Aku tidak bisa diam."
Bagas menatap lekat. Sesuatu yang hangat melintas di matanya. Air mata. Lalu sebutir air mata menetes. Itu adalah pengakuan dan itu bukan cinta. Belum. Namun sesuatu yang jauh lebih tua daripada itu. Sebuah keterikatan. Tiba-tiba tanah bergetar, dalam sekejap semuanya berhenti. Para penyerang penduduk desa, bahkan Bagas dan Mayang, semuanya menoleh ke arah bukit. Dari dalam tanah terdengar suara redah yang menggema. Bum. Di saat yang sama, batu-batu di lereng bukit mulai bergerak. Namun, batu-batu itu tidak jatuh. Mereka justru naik melawan gravitasi. Mayang mundur perlahan dengan tubuh dingin. Di sampingnya Bagas menatap bukit dengan wajah pucat. Tidak. Mendengar itu, pemimpin menyerang tertawa keras. Bukit sudah memilih hari ini. Ia menunjuk ke arah Mayang. Itu dia. Dan saat itu Mayang membeku. Dia, teriak pemimpin itu. Pemimpin itu menatapnya seolah telah mengenalnya sejak lama. Perempuan dari langit, katanya sekali lagi. Seketika Bagas berdiri di depan Mayang. Jangan sentuh dia. Pemimpin itu tersenyum tipis. Jadi benar. Apa? Penjaga terakhir bermimpi tentangnya. Mayang langsung menatap Bagas. Mimpi, mencari jawaban. Sayangnya Bagas tidak menjawab. Sebagai gantinya, pemimpin penyerang mengangkat tombak. Serahkan dia dan perang selesai, katanya. Bagas justru mencengkram pisaunya lebih erat. Tidak. Tanpa peringatan, serangan kedua pecah. Kali ini jauh lebih brutal. Bagas harus melawan dua orang sekaligus. Sementara Mayang terus mundur, meski pandangannya tak pernah lepas dari pria itu. Lalu sebuah tombak melesat, terlalu cepat. Arahnya tepat menuju Bagas. Bagas! Teriak Mayang sekali lagi. Tanpa pikir panjang, ia menerjang dan mendorong Bagas menjauh. Namun tombak itu justru menembus lengannya, dan rasa sakit yang panas dan tajam menyambar pada Mayang. Mayang jatuh berlutut. Di hadapannya Bagas membeku, matanya menetes ke tanah. Dan tepat ketika darah itu menyentuh bumi, bukit bergetar sangat keras. Semua orang terdiam. Suara dari dalam tanah kini terdengar semakin jelas, seolah 1000 suara berbicara secara bersamaan. Tidak lama kemudian, batu-batu di bukit mulai menyusun diri satu demi satu, naik dan berpindah membentuk sebuah pola. Mayang menatapnya dengan nafas yang patah-patah. Ini adalah awal dari semuanya. Dan di tengah kekacauan itu, Bagas memeluk tubuh Mayang agar tidak jatuh. Tangannya berlumuran darah Mayang. Di matanya terpancar sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Rasa takut akan kehilangan. Iya, Bagas takut kehilangan Mayang. Mayang, jeritnya untuk pertama kalinya. Dan begitu saat Bagas memanggil namanya, Mayang untuk pertama kalinya juga mendengar suatu perbedaan. Karena panggilan itu lebih dalam, lebih dekat. Mayang memandang wajahnya. Anehnya, di tengah rasa sakit yang luar biasa, ia merasa tenang. Seolah seluruh perjalanan yang ia alami memang harus membawanya sampai ke titik ini. Kemudian di kejauhan, tepat di puncak bukit, sebuah cahaya muncul dari tengah susunan batu. Cahaya itu sama seperti yang dilihat Mayang saat pertama kali datang. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di dalam cahaya tersebut berdiri sosok lain, sosok yang sedang mengawasi mereka.
seseorang dari waktu yang lain atau dari waktu yang akan datang.